Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Bian, serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Iqbal Daswari dan rekan-rekan saya Iksan Aulia Rahman, Ahmad Ramadan, dan Agra Putra Winarto. Baiklah, pada presentasi kali ini kami akan menyampaikan tentang pengaruh sudut bilah pada performa kipas aksial, terowongan angin, kecepatan rendah menggunakan metode komputasi berdasarkan jurnal dari Dia Arum Wulandari dan Henry Sriyadi pada tahun 2014. Oke, selanjutnya masuk ke pendahuluan dan akan disampaikan oleh teman saya yaitu Iksan Aulia. Pada Iksan, saya persilakan. Untuk pendahuluan, di sini kelompok kami menjelaskan tentang terowongan angin. Untuk terowongan angin sendiri itu alat yang digunakan dalam penelitian aerodinamika untuk mempelajari karakteristik aliran udara. Penggunaan terowongan angin sendiri pertama kali dilakukan untuk mengetahui karakteristik dari sayap pesawat terbang. Karakteristik dari sayap pesawat terbang dapat diketahui dengan melakukan penelitian secara eksperimental pada terowongan angin. Komponen terowongan angin yang memiliki fungsi penting adalah kipas aksial. Untuk kipas aksial sendiri itu berfungsi menghasilkan angin yang dibutuhkan untuk pengujian dalam terowongan angin. Kipas aksial menentukan variasi kecepatan angin yang dibutuhkan dalam pengujian menggunakan terowongan angin. Penelitian ini berpusat pada analisa pengaruh sudut bilah kipas aksial dan hubungannya terhadap performansi kipas aksial terowongan angin kecepatan rendah. Penelitian dilakukan melalui simulasi dengan menggunakan perangkat komputasi aliran fluida dinamik, sehingga didapat nilai beda tekanan, daya, dan efisiensi dari kipas aksial sebagai parameter untuk melihat performa kipas aksial. Dengan mendapat sudut kipas aksial sendiri, dari bilah kipas aksial ini menghasilkan kecepatan angin yang optimal yang akan digunakan pada terowongan angin kecepatan rendah. Selanjutnya, masuk kepada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui simulasi dengan menggunakan perangkat komputasi aliran fluida dinamik fluen dengan tujuan untuk mendapatkan nilai kecepatan pada sisi luar aliran udara setelah melewati bilah kipas aksial yang berputar. Pada tahap pertama, membuat geometri dari kipas aksial yang digunakan pada terowongan angin kecepatan rendah dengan perbandingan 1:1 menggunakan software SolidWorks. Kemudian dilakukan penyederhanaan model pada bagian bilah geometri kipas aksial yang dibuat. Variasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah variasi sudut bilah pada kipas aksial yang telah dibuat pada perangkat lunak SolidWorks. Variasi pada sudut bilah kipas aksial menggunakan sudut terendah 8 derajat, selanjutnya dirubah dengan interval 8 derajat sampai pada sudut terbesar 80 derajat. Variasi sudut bilah kipas aksial dilakukan guna mendapatkan performa yang optimum dari kipas aksial. Geometri pada kipas aksial yang telah dibuat dengan menggunakan perangkat lunak SolidWorks, kemudian dibuat mesh pada perangkat lunak Gambit. Kemudian pada tahap kedua, mendefinisikan batas dan tipe kontinum dari model yang dibuat, apakah fluida atau padatan, sebelum model yang dibuat diproses menuju perangkat komputasi aliran fluida dinamik fluen. Kemudian yang ketiga, memasuki proses fluen untuk dilakukan pemeriksaan dari geometri yang telah dibuat. Selanjutnya, memasukkan parameter yang digunakan dalam kondisi operasi dan kondisi batas dari model yang akan disimulasikan. Kemudian pada tahap keempat,
Perangkat komputasi aliran fluida dinamik, dalam hal ini Fluent, melakukan proses perhitungan terhadap model yang akan dilakukan simulasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kualitas mesh yang digunakan, karena kualitas menentukan tingkat keakurasian dari hasil simulasi perangkat komputasi aliran fluida dinamik Fluent. Hasil simulasi yang berupa nilai kecepatan pada bagian keluar dari kipas aksial dilakukan perbandingan dengan hasil pengukuran secara eksperimental yang dilakukan oleh peneliti lain. Pada tahap kelima, hasil dari simulasi kipas aksial yang telah dilakukan kemudian dilakukan analisa untuk mendapatkan performa yang optimum dari kipas aksial terhadap variasi sudut bilah yang dilakukan. Parameter yang digunakan untuk melihat performa kipas aksial adalah nilai beda tekanan, daya, dan efisiensi kipas aksial. Proses analisa juga dilakukan pada kontur kecepatan dan tekanan pada permukaan bilah kipas aksial, serta karakteristik aliran dari kipas aksial tersebut. Oke, baiklah, selanjutnya masuk ke hasil penelitian selanjutnya, yaitu berikut ini merupakan tabel performa dari kipas aksial. Ini merupakan tabel yang dapat dilihat pada slide ini. Hasil penelitian ini didapat melalui simulasi menggunakan perangkat komputasi aliran fluida dinamik Fluent. Hasil yang didapat berupa nilai kecepatan dari aliran udara setelah melewati kipas aksial pada bagian sisi keluar dari kipas aksial. Nilai kecepatan pada sisi luar dari kipas aksial selanjutnya dilakukan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan secara eksperimental. Hasil penelitian yang didapat dengan menggunakan perangkat komputasi aliran fluida dinamik Fluent selanjutnya dilakukan analisa untuk melihat pengaruh sudut bilah terhadap performa kipas aksial. Performa dari kipas aksial dapat dilihat dari nilai beda tekanan, daya, dan efisiensi dari masing-masing perubahan sudut bilah dari kipas aksial. Langkah selanjutnya itu adalah melihat karakteristik kontur kecepatan, tekanan, dan aliran pada bilah kipas aksial. Performa dari kipas aksial dapat diketahui melalui nilai beda tekanan, daya, dan efisiensi dari kipas aksial berdasarkan variasi perubahan sudut bilah yang dilakukan pada kipas aksial, yakni dari sudut terendah 8 derajat dengan interval 8 derajat hingga sudut terbesar 80 derajat. Selanjutnya itu ini merupakan gambar kontur kecepatan pada bilah kipas. Setelah didapat performa terbaik dari kipas aksial, selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap kontur kecepatan, tekanan, serta aliran udara dari kipas aksial yang didapat melalui simulasi menggunakan perangkat komputasi aliran fluida dinamik Fluent. Berdasarkan gambar kontur ini, bila kipas aksial dapat diketahui kecepatan tidak terdistribusi secara merata. Bagian yang berwarna biru menunjukkan nilai kecepatan terendah dari kipas aksial berada pada bagian hub dari kipas aksial, sementara nilai kecepatan terbesar yang ditunjukkan oleh warna merah bergerak menjauhi hub dari kipas aksial atau menuju bagian tip dari kipas aksial. Karakteristik kontur kecepatan pada sudut bilah 8 dan 16 memiliki kesamaan. Yang membedakan hanya nilai kecepatan maksimum pada bagian tip dari kipas aksial. Selanjutnya, berikut ini merupakan gambar kontur tekanan statik. Jadi berdasarkan gambar kontur tekanan statik bilah kipas aksial dapat diketahui bahwa tekanan pada bagian depan permukaan bilah kipas aksial lebih rendah dibandingkan tekanan pada bagian belakang permukaan bilah kipas aksial. Nilai tekanan pada bagian depan permukaan bilah kipas aksial sudut bilah, serta luasan daerah dengan tekanan rendah ditandai dengan warna biru semakin besar. Sementara nilai tekanan pada bagian belakang permukaan bilah kipas aksial semakin besar seiring dengan perubahan sudut bilah, serta luasan daerah tekanan besar ditandai dengan warna merah yang semakin besar. Selanjutnya ini merupakan gambar aliran udara pada bilah kipas 8 derajat.
Jadi berdasarkan gambar ini, terdapat efek putaran yang diakibatkan oleh putaran dari bilah kipas aksial, baik pada sisi masuk maupun sisi keluar. Intensitas efek putar yang dihasilkan pada saat udara akan menuju kipas aksial relatif lebih kecil dibandingkan dengan intensitas efek putar yang dihasilkan setelah udara melewati kipas aksial. Oke, selanjutnya. Baik, untuk yang terakhir, kesimpulan dari jurnal ini adalah yang pertama, performa terbaik dari kipas aksial didapat pada sudut bilah 64 derajat dengan nilai beda tekanan sebesar 694,7 Pascal. Nilai daya yang dihasilkan sebesar 858,33 watt dengan efisiensi sebesar 57,58%. Lalu yang kedua, kecepatan udara pada bagian hub dari kipas aksial memiliki nilai kecepatan terendah. Untuk selanjutnya, nilai kecepatan udara semakin besar menuju bagian tip dari kipas aksial. Yang ketiga, kecepatan udara pada bagian hub dari kipas aksial memiliki nilai kecepatan terendah. Untuk selanjutnya, nilai kecepatan udara semakin besar menuju bagian tip dari kipas aksial. Aliran udara sebelum memasuki kipas aksial mengalami efek putar yang dihasilkan oleh putaran dari kipas aksial. Namun intensitasnya lebih kecil dibandingkan dengan ketika aliran udara melewati kipas aksial. Setelah melewati kipas aksial, efek putar yang dihasilkan oleh kipas aksial memiliki intensitas yang besar. Yang kelima, pengembangan kipas aksial pada terowongan angin kecepatan rendah dapat dilakukan dengan memperbesar bentuk bilah pada bagian tip bilah kipas aksial. Berdasarkan karakteristik kontur kecepatan pada bilah aksial yang semakin besar menuju bagian tip dari bilah kipas aksial, guna meningkatkan efektivitas dari kipas aksial. Terima kasih. Berikut sekian dari presentasi dari kelompok 17. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.